Oke, halo 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 halo, kembali lagi bersama Woi, kami woi, di woi, sini woi. Late Night Football Halo. Podcast. Udah terasa kali ini kita sudah berada di episode ke-9. Nah, untuk 9. kali ini Hmm. tidak bosan-bosannya saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin mendengarkan kita lebih lanjut. Kita juga ada di Betul. platform lainnya selain YouTube, yaitu ada di Spotify ataupun Google Podcast dengan nama Late Night Football Podcast. Jadi buat teman-teman yang ingin itu mendengarkan kita dia. sambil beraktivitas juga bisa. Oke, Yang tidak lagi membuang macet-macet waktu ya lebih kan? lama Asik. lagi. Kita diskusi yang mengenal di sini ada ini buat teman-teman yang mendengarkan di Spotify, ini suara saya Revindo Kurniawan dan rekan saya. Dan aku Ridho Al-Aziz. Nah, untuk episode spesial kali ini kita mendatangkan Spesial nih. kurang lebih dan tidak lain adalah yaitu dengan Mas siapa ini? Roni Sibarani. Roni Sibarani. Ron. Nah, jadi. Yep. Oke. Yup. Kali ini langsung saja tanpa membuang waktu lebih lama kita masuk ke sesi pertama yaitu kuis. Siapakah dia? Musik. Oke, untuk teman-teman yang ada di untuk para pendengar juga kalau ingin ikut menebak ya silakan. Kali ini rulesnya seperti ini Roni. Jadi nanti aku bakal sebutkan clue dari pemain-pemain ini. Kalau kalian ada yang tahu langsung aja sampaikan kalau kalian tahu dan nanti aku kasih kesempatan untuk menjawab. Bisa dimengerti? Nice. Oke kakak. Oke. Bisa, Kak. Kali ini kita langsung Kak. saja. Clue pertama adalah siapakah dia? Pemain ini pernah bermain di beberapa klub besar di beberapa negara. Salah satunya adalah Inter Milan, Juventus, Arsenal. Aku tahu. Aduh, Aku jangan tahu. cepat. Ridho silakan. Patrick Vieira. Betul. Dengan Tadi cepat. saya mau bilang itu. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Terlalu mudah ini kayaknya. Kacau. Terlalu mudah dong, yang susah dong. Gimana sih? Yang mudah yang gua tahu. Next. Entah. Nanti kau coba di episode berikutnya ya. Kita undang buat main kuis aja tapi. Ya udah deh. Oke kak. Oke. Kita langsung aja ke topik pertama nih. Terkait sorotan di game week kemarin. Di antaranya yang pertama itu adalah Manchester United yang menang melawan Newcastle United di mana Sang Cristiano siapa lagi tidak bukannya memecahkan rekor dengan view terbanyak di Inggris 8,6 juta view. Nah, aku langsung aja nih dari Ridho, gimana terkait laga kemarin Apakah ada hal-hal menarik selain Cristiano di laga itu atau Cristiano sendiri bintangnya? Nah, ini dia Vin. Gimana? Kalau aku sih lebih ngeliatnya gini ya. Kedatangan CR ini kayak ngasih efek domino gitu loh. Maksudnya bukan cuma ke strateginya Ole, tapi juga ke pemainnya nih. Yang aku lihat ya dari laga kemarin aja dari lawan Newcastle itu paling enggak ada 3 orang yang baik itu langsung atau enggak langsung ya, emang berpengaruh kali. Datangnya CR tuh bikin mereka ini agak berbeda dari biasanya gitu. Yang pertama udah jelas lah Bruno ya. Di Portugal juga mereka enggak worse lah. Kemarin tuh Bruno kayak babak pertama ya terlebih itu kayak masih kaku, terus kayak takut gitulah, ibaratnya kasarnya takut lah sama CR gitu. Bruno satu, terus yang kedua Sancho ini aku nggak tahu sih, biasanya kalau aku lihat tuh emang dia lebih main ke sisir lapangan aja di kiri terus, cuma kadang-kadang juga bisa ke inside. Cuma kemarin tuh nggak tahu ya, mungkin karena emang dia fokus ngasih umpan ke CR dan fokus juga back pass ke Pogba, jadinya agak aneh gitu loh mainnya Sancho. Nggak tahu juga sih, mungkin gara-gara baru satu game ini ya jadi inti. Yang ketiga Shaw ini dominannya dari Sancho. Shaw ini biasanya seperti yang kita tahu lah, emang dia fullback kiri, bisa dibilang terbaik dunia saat ini lah. Dia biasanya tuh beroperasi di kiri terus, maksudnya sering ngasih umpan ke depan, sering ngasih umpan bagus juga striker. Cuma pas laga kemarin itu lebih banyak main ke tengah ya. Mungkin dari yang aku bilang tadi efeknya dari Sancho sih. Cuma secara permainan ya MU ya kayak gitulah. Terlebih lawannya kemarin parkir base ya, jadi ya mereka otomatis megang bola. Gitu kalau secara permainan. No comment. Ini kita bawa nih ya Roni Sibarani nih. Fans MU. Bagaimana Ron sebagai perspektif fans MU lihat laga kemarin?
Ada sesuatu yang spesial di laga ini? Sebagai fans Madura United kan? Ya kalau dari Roni Siberani ya. Iya. Yang spesial itu ya masih berfokus sama Bang Do aja, Bang Ronaldo. Setuju sama Rido sih tadi itu, emang Ronaldo ini bikin warna baru lah. Kayak pilihannya dua, bisa bikin pemain semangat dan makin berkreasi, atau malah bikin pemain ini kayak hanya fokus ke Ronaldo gitu kan. Jadi hanya mengumpan Ronaldo sehingga nggak ada kreativitas. Tapi di laga kemarin ya, apakah seperti itu, Ron? Apakah hanya tertuju ke Ronaldo masih kemarin? Ya ada 50-50 lah. Ada 50-50, ada yang masih kayak ngoper fokus sama Ronaldo, ada juga yang masih berani kayak Greenwood. Gol pertama kan Greenwood mau syuting tuh. Itu kan udah menunjukkan dia nggak harus ngoper ke Ronaldo gitu ya. Nah, tapi karena bola muntah, Bang Do yang dapat. Seperti itu sih. Kalau masih dari laga kemarin ya masih sama-sama aja nih kayak MU sebelumnya. Cuman kita lihat ke depannya aja apakah masih sama berarti ya. Apakah mungkin si Ole masih berpikir nih bermain tuh hanya ke Bang Do aja atau harus juga ini kan. Dan satu lagi setuju sama Bang Rido tadi masalah Bruno juga masih masih bingung-bingung gitu. Adaptasi juga kan sama ketuanya Bang Do di Portugal juga kan langsung ketemu. Abang-abangan ya. Sama ketua ya. Ya, dan terakhir mungkin dari laga kemarin untungnya ada Pogba itu bisa mengatur lah. Jadi walaupun si Newcastle parkir bus, kreatornya kan si Pogba kemarin, dia ngambil kiri, oper kanan ya membuat mereka bingung juga kan. Itulah yang mungkin bisa menembus pertahanan Newcastle. Gitu sih Bang. Mobile ya Pogba. Oke. Aku pertanyaan tentang ini. Jadon Sancho. Bagaimana permainannya di laga kemarin? Apakah dia memang cocok ke MU apa enggak? Apakah ini terlalu dini untuk kita menilai ini? Bagaimana menurut? Masih terlalu dini ya? Karena baru masih sumur jagung ya di MU. Pastilah istilahnya sumur jagung. Adaptasi. Kalau dilihat dari yang laga kemarin ya dia sama si Luxio ini masih belum cocok sih, belum nemu gitu. Betul. Sepakat sih Koran. Akhirnya kan Luxio juga main ke tengah kan, karena dia selalu di kiri, ya kebanyakan di kiri lah gitu. Tapi setelah dia keluar ya Luxio kan jadi baik lagi gitu. Betul. Kasih umpan. Ya mungkin Sancho untuk prediksi aku ya 5 match pertama lah masih adaptasi. Dia mungkin harus di-push juga nih sama fans mungkin ya. Harus ngasih tekanan juga biar dia ini bisa berkembang juga di MU. Perform gitu sih, perform ya. Ya perform. Yakin sih aku dia bakal sukses serius. Yang penting yakin, Ron. Iya. Yakin. Udah keluar 90 juta nggak yakin ya rugi lah. Nah itu dia Ron. Harganya udah mahal kayak itu, masa nggak bisa ngini ekspektasi fans. Iya, kita nggak bisa memaksa pemain harus langsung klop kan. Banyak kok pemain yang belum klop tapi langsung nanti di tengah-tengah krak gitu kan. Krak bunyinya krak ya. Semoga ya. Iya, gitu. Semoga sih Ron. Dia sebenarnya dari laga-laga sebelumnya juga Sancho ini udah lumayan sih, bukan lumayan ya. Maksudnya dia ini udah bisa gitu. Cuman mungkin gara-gara masih baru gitu ya. Jadi mungkin belum klop gitu. Ya nanti kita lihat lah. Konsisten lah. Pas konsisten gitu. Kita kasih kesempatan lah ya untuk beberapa match ini ya. Kesempatan iya. Oke. Gitu sih itu Kak. pendapat dari Roni Sibarani. Kalau dari aku sebenarnya ini sih, aku menyorotinya sebenarnya terkait Cristiano ini adalah hal benefit selain gol dan assist dan apapun itu angka yang dihasilkan oleh Ronaldo adalah dia memberikan mentality lah kepada skuad muda MU ini kan. Pasti. Ya kurang lebih kita bisa lihat hal ini yang pernah dilakukan oleh Zlatan terhadap Milan lah. Walaupun kita belum tahu apakah Ronaldo bisa sekaliber Zlatan apa enggak memberikan mentor lah untuk pemain muda ini. Tapi ya setidaknya dengan adanya Ronaldo, pemain-pemain yang selama ini mungkin kekurangan determinasi ya, kurang semangat ya. Dengan adanya Ronaldo mau nggak mau kan. Istilahnya Ronaldo menaikkan standar permainan. Gitu, itu sih. Dan mungkin juga itu yang nggak dia dapat di Juventus ya mungkin ya. Dapat apa di Juventus yang ada? Akhir bercanda. Tapi gini, maksudnya itu poin yang paling aku suka dari Ronaldo di laga kemarin terlihat itu ya ini sih, maksudnya dia itu bisa menunjukkan pergerakan tanpa bola yang benar-benar ganas di depan. Dari proses gol pertama dan gol kedua itu terlihat bagaimana striker itu harusnya bertindak di depan gawang gitu.
bagaimana dia harusnya bereaksi terhadap bola yang akan ke dia ataupun tidak akan ke dia, bagaimana bola akan berada dalam 10 detik ke depan, itu Ronaldo punya yang aku rasa striker penyerang Manchester United sekarang yang paling mendekati ya Cavani yang notabene udah berpengalaman kan, tapi ya Ronaldo level yang berbeda lah aku bilang. Ini juga sih, dan juga untuk Sancho sih aku rasa ini ya, kalau aku menganalisa dari segi teknis, dia masih belum bisa menemukan kapan harus rapat, kapan harus melebar, kapan harus memberi ruang untuk Luke Shaw itu ya. Betul itu. Kayak mungkin dengan game plan ataupun taktik secara ini masih belum dapat ke dia gitu. Masih bingung mungkin. Masih bingung dia. Karena aku juga yakin dari dulu Sancho ini memang pemain yang berkaliber. Jadi aku rasa bakal sukses di MU mungkin cepat atau lambat. Tapi jangan sampai kayak Alex Telles aja. Wih, kenapa Alex Telles, Ron? Sulit, Ron. Beda posisi kan. Saya kayaknya juga esau, mau digeser gimana, pemain bagus itu. Oke. Kita sudahi terkait Manchester United. Sebelum Roni kepanjangan ngomongnya. Oke, ini terkait sulit. Kita langsung terbang ke powerhouse Italia, yaitu Juventus yang takluk 2-1 dari Napoli. Dari aku dulu ya terkait laga ini. Dari aku ngeliatnya sih ini, aku angkat topi dengan squad style Luciano Spalletti. Di laga kemarin menunjukkan lini tengahnya sangat solid ya, terlepas dari kesalahan Kostas Manolas di gol pertamanya Morata, tapi bagaimana mereka bereaksi terkait di babak kedua terutama lini tengah mereka mampu menekan lah pergerakan Juventus secara umum. Nah, tapi untuk aku lempar nih untuk dari Rido gimana terkait laga kemarin? Napoli kan menang drastis, menang dramatis 2-1. Sebenarnya gini sih, Ben. Kalau aku sih ngeliat Juve emang dari beberapa musim memang udah kelihatan bakal rusaknya sih. Dan ini kayaknya bakal menjadi puncaknya. Maksudnya terlebih ya kemarin tuh kan ini ya pemain-pemain Amerika Selatan kan nggak boleh main kan? Ya masih band. Kayak kemarin kan si Alexandro Cuadrado nggak main kan? Jadi si Allegri nyoba Pellegrini di bek kiri sama De Sciglio di kanan. Itu memang benar-benar kalau kata Juventus ini sih ngerusak permainan total sih. Apalagi ditambah emang krisis lini tengah di Juve ini makin memburuk lah. Karena ya nggak ada gelandang kreatif kan. Terbukti babak pertama kalau gue bilang otomatis dipegang Napoli seutuhnya sih itu babak pertama. Juve ini menang karena memang kualitas pemainnya emang bagus, cuma nggak tepat aja gitu. Kayak tadi gue bilang ya nggak ada gelandang kreatif, cuma pemainnya emang bagus kualitasnya. Nah babak kedua lebih hancur lagi tuh. Maksudnya banyak blunder kosong. Terus juga yang babak kedua kan itu blunder si Moiskin kan, corner tiba-tiba dia kayak ngapain dulu ke belakang. Chesney juga mencoba nangkap. Ya itulah. Mau ganti CR menyetak gol gawang lawan malah gawang sendiri sih kayak. Tapi sulit. Manuel Locatelli apakah memberikan nafas segar di lini tengah Juve apa gimana? Sangat. Tapi ini tapi bukan kreatif ya. Maksudnya dia tuh lebih ke kayak mungkin kalau yang sekarang yang di hot ya Jorginho di Chelsea lah. Lebih ke dalam ya, lebih ke belakang lah. Cuma buat kreatif belum nemu sih Juve. Oke. Untuk Napoli sendiri gimana menurut kau? Apakah bisa ini menunjukkan taji mereka bisa berbicara banyak di Serie A? Kalau aku ngelihatnya enggak sih Ben. Soalnya secara kedalaman squad mungkin kayaknya bakalan sama kayak Milan tahun lalu ya. Mungkin bisa juara pada musim kayak Napoli. Bisa. Cuma dengan kedalaman squad kayak gitu, aku big no sih buat Napoli. Buat kalau misalnya juara. Oke. Ini khususnya Ron, betul. Aku mau tanya Roni tentang ini. Kan Juve fansnya udah berstatement nih. Who needs Cristiano? Banyak bubar. Cristiano. Nah, gimana Ron menurut kau? Juve apakah Cristiano membuang Cristiano ini keputusan tepat? Apa gimana? Ada tepatnya ada enggaknya sebenarnya. Bagaimana tuh? Kalau aku sendiri enggak tepatnya itu buat
Juve ini bakal apa ya, kayak bakal kesulitan lah menemukan ujung tombak gitu ya. Tapi di sisi positifnya, pemain-pemain yang sempat tenggelam kayak Dybala mungkin ya. Iya betul, Dybala. Good point. Itu mungkin bakal eksplor lagi mungkin ya. Cuman mungkin masih butuh waktu. Iya itu sih Pin. Di sisi lain ya Juventus juga harus nyari pemain bakat yang lain gitu kan. Gak hanya harus bertemu sama Ronaldo kayak dulu gitu. Iya sih, tapi sebelum musim-musim bikin gendong deh. Kalau aku percaya dengan Bernardeschi bisa melanjutkan ini. Tapi mungkin nambah satu mungkin yang. Oh ya betul. Iya, terlepas aku juga nggak terlalu menyukai Liga Italia yang dilihat dari Juventus ini mungkin kipernya. Nah ini bisa. Kenapa kiper? Aku nggak karena aku ngelihat highlightnya juga dari yang kemarin tuh kan gol pertamanya gara-gara kipernya. Iya. Jadi mungkin itu. Nih. Ya mungkin pelatihnya harus banyak mutar otak lah ya gimana cara ini. Tapi untuk masalah kiper sih kita sudahi aja ya, karena emang sulit untuk menghilangkan kebiasaan di Arsenal ya. Ya kan sudah. Itu sulit lah. Sulit lah kita. Arsenalnya Italia. Oke. Amin. Di liga yang sama ada juga big match lainnya. Mungkin singkat aja nih. Milan yang berhasil mengalahkan Lazio 2-0. Gimana Do? What happened in that match? Sebagai fans Sandro Tonali garis keras ya. Walaupun aku tuh banyak ngeritik dia ya, karena aku emang dari basket itu emang suka dia. Terlalu tinggi kalau aku Pin. Nah kemarin pas lawan Lazio bener-bener menjawab kegundahan aku selama ini, kayak pemainnya kok jelek kali ya. Tapi kemarin emang dia buktiin sih, emang itulah Tonali yang kita cari. Selebihnya kayaknya emang Milan ya gegen pressing ala Piolinya emang benar berjalan. Lazio nggak bisa Sarri-bolnya nggak bisa bergerak sama sekali, tengahnya mati karena kan kuncinya di situ kan, tengah kan benar mati sih. Dan ya kita tahu lah Ibra sama kayak CR lah, dia memang positioningnya bagus, udah gitu aja pokoknya the best lah malam kemarin. Suka kali aku Tonali. Tapi man of the match-nya menurut kau Tonali? Tonali lah, jelas sekali. Tonali ya. Gak peduli aku MVP dari siapa Milan itu, official lah. Kalau dari aku ya, untuk laga kemarin itu Milan dan Lazio, aku nyoroti ini sih, maksudnya tuh kecerdasan Pioli untuk menghadapi Sarri-Bol sih. Dia tahu tepat mengunci lini tengah ini, karena kita tahu kan sebenarnya itu dia. Nyawa dari Lazio ini adalah SMS, Milan-Savic dan juga Luis Alberto. Dan strikernya kita tahu kan nggak punya kemampuan lebih untuk explore sendiri. Kita lihat aja di Azzurri dia gimana kualitasnya, ya kan. Jadi itu sih maksudnya aku angkat topi sih untuk Pioli terkait kualitasnya, dan juga Tonali aku setuju. Misalnya dia punya masa depan yang cerah lah kalau dia masih tetap main seperti ini. Terlebih besok lawan Liverpool kan. Sangat. Makin teruji lagi nih squad Pioli. Semoga dia dapat kesempatan main sih. Tapi Ron, aku nanya buat Ron. Kemarin kan Zlatan Ibrahimovic nyetak gol nih, mantan pemain MU juga. Di usia 39 tahun 11 bulan. Bulan depan umur 40. Baru habis 40, sembuh cedera lutut yang gak main dari bulan Mei. Langsung mencetak gol di laga debutnya. Gimana menurut kau Zlatan Ibrahimovic? Iya, gimana ya? Memang mungkin dia masih punya taji. Kalau mau dibandingkan sama Herman Zumafo Epandi ya. Sudah berapa umurnya kan? Sudah berapa umurnya gitu. Kenapa gak sekali kayak Bagam tuh ya? Atau Eloko? Kayak Bagam gitu kan. Terry Gattusi. Iya. Ya mungkin Ibra, ya mungkin yang terbaik aja deh buat Ibrahimovic ya. Ibrahimovic betul. Oke. Mungkin dia bisa meningkatkan semangat junior-juniornya, itu yang diharapkan ya. Sangat Ron. Oke. Sangat itu. Kita sudahi tentang Italia. Nah, ada lagi satu topik terakhir, yaitu beberapa nama yang perlu disoroti lah, yang berhasil melakukan debut di game week kemarin. Di antaranya adalah yang pertama adalah Antoine Griezmann. Anything happens dengan Antoine Griezmann tuh gimana? Ya apa ya? Emang dia balik ke Atletico itu keputusan yang tepat sih buat aku. Tepat berarti ya? Karena ya itu apa ya? Ini Pin, kalau kulihat di Barca 2 musim belakangan ini, dia kayak apa ya, kehilangan jati dirinya gitu loh. Maksudnya Griezmann yang di Atletico sama Sociedad
terlebih di Perancis tuh nggak kelihatan di Barca. Karena kan dia berbagi peran sama Messi kan. Sementara kayak di Atletico, di Perancis itu dia emang jadi tumpuan utama. Jadi dia mirip-mirip Bruno sama CR lah. Tapi ini bahkan gak sih? Kayak gitu lah. Aku di Barcelona tuh bahkan dia bermain bukan di posisinya gak sih? Sempat main di sayap kiri. Iya, dia bilang sendiri kan. Dia main di atas kiri. Sebenarnya dia gak suka kayak gitu. Dia tuh lebih fasih tuh mainnya di belakang striker lah. Betul. Nah, kemarin dia duet sama Suarez itu benar-benar bagus sih kalau gue bilang. Cuma emang kayaknya lagi nggak hoki aja dia, nggak bisa nyetak gol. Dan akhirnya diganti babak kedua. Cuma selebihnya Griezmann is back aja udah. Oke, nama lainnya itu adalah Camavinga. Siapa lagi ya? Camavinga, Pin. Gimana tuh? Cetak gol. Kalau Camavinga Madrid menang telak 5-2. Nyetak gol dari langit sih, Pin. Itu rebound Modric. Cuma secara permainan apa ya? Yang ngasih nafas baru sih. Kalau misalnya dia main 3 gelandang ya. Tapi kemarin kebetulan 4 gelandang, masih belum kelihatan. Cuma dari cara bermainnya emang berbeda dari 3 gelandang Madrid yang dipakai sih. Modric, Kroos sama Casemiro sangat-sangat berbeda sama si Camavinga secara permainan. Tapi kemarin Camavinga itu kemarin tuh ditaruh dia ini ya, agak ke depan ya. Agak ke depan. Agak di kiri sih, Pin. Soalnya kemarin tuh yang dia itu masuk menggantikan Hazard. Jadinya lebih beroperasi di kiri. Oke. Cuma belum kelihatan sih kalau gue bilang. Mungkin ya belum sih. Terlalu dini untuk menilai ya? Untuk Camavinga ya? Iya, setuju Kak. Iya Ron, kok kayak mana Ron? Kok sebagai fans Madrid juga kan? Kok banyak kan kok? Untuk pemain debutan ini Ron, di antaranya ada Cristiano, ada Griezmann, ada Moisken, ada Camavinga, ada dan lain-lainnya, ada Sabitzer kawan-kawan. Siapa yang paling ini Ron, paling mengimpress kau? Paling bagus. Gak usah ditanya, Fit. Apakah Cristiano? Yang paling membuat mengagumkan lah laga debutnya. Iya, itu masa ditanya. Mando lah. Salah nanya kok, Vin. Fans MU ini kan gelap mata semua. Cuman ada satu orang yang bikin pertanyaan nih. Mau aku sebutkan atau tidak nih? Sebut aja. Spill aja. Siapa itu? Boleh. Tomiyasu. Aku lupa sebutin. That's a good point. Saking seringnya membahas Arsenal aku jadi lupa. Oke, Tomiyasu singkat aja sih, Tomiyasu. Aku masukin insight aku. Aku respect dengan pemain ini. Kita udah bahas ya dari episode sebelumnya bahwa pemain ini memang pemain berkualitas lah sebenarnya. Bagus. Di Serie A. Dan kemarin di Arsenal lawan Norwich dia dimainkan di babak pertama sebagai bek kanan. Dan dia memberikan gaya baru lah untuk Arsenal dari transisi dari belakang ke depannya. Dan apa ya? Secara bertahan dia solid, itu kan yang paling penting sebenarnya di Arsenal, yang kekurangan lah. Solid dalam bertahan. Duel udaranya juga bagus tuh. Siapa Cuk? Cuk. Oke, gimana dong kalau Tomiyasu dong? Cuk. Tomiyasu, aduh. Inilah yang dibutuhkan Arteta selama ini. Kirain butuh pengganti defender. Ya? Bukan. Maksud aku, kenapa dibutuhin Arteta? Apa ya? Kebiasaan Arsenal tuh kalau dari back itu kebanyakan Tierney sih dari kiri. Nah ini dia yang dibutuhin si Arteta. Terlebih si Tomiyasu ini emang tipikal Asia lah. Bermain efektif aja gitu. Kemarin emang babak pertama pas dia main tuh apa ya? Nggak banyak bacot lah kalau kita bilang tuh. Ya 1-2 lewat 1-2, opor 1-2 lewat gitu-gitu aja. Jadi emang ini yang dibutuhin Arteta. Kalau aku bilang sih mungkin Arsenal titik baliknya mungkin pas Tomiyasu datang kalau gue bilang. Mungkin bisa lah dia naik ke 15 besar lah. atau 14 besar masih bisa. Oke, Arsenal. Kalau mau lebih bagus lagi ganti pelatih. Ingat Arsenal. Ganti tim sih. Yuk. Oke. That's it untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Roni Paulus ya. Roni Paulus Sibarani sudah membantu kita pada episode kali ini. Ya. Terima kasih. Kita tunggu di Manchester United. Kita undang di episode berikutnya lagi. Ya, kalau MU juara spesial kita bikin episode untuk Roni. Oke, that's it semuanya. Kali ini saya Revin Kurniawan bersama rekan saya Sergio Aziz dan bintang tamu kita saya Roni Sibarani. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.